Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Albab dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 4, yaitu tentang musaqah, muzara'ah, mudharabah, murabahah, dan syirkah. A. Musaqah. 1. Pengertian musaqah. Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, dan tentunya perjanjian itu telah disebutkan dalam akad. Contohnya, jika ada orang kaya memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka diperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut, dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya. 2. Rukun musaqah. A. Pemilik dan penggarap kebun. B. Pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik waktu, jenis, dan sifatnya. C. Hasil yang diperoleh berupa buah, daun, kayu, atau yang lainnya. Jika buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing antara yang punya kebun dengan tukang kebun. Misalnya, 1/2, 1/3, atau berapapun sesuai dengan kesepakatan keduanya pada waktu akad. D. Akad, yaitu ijab qabul, baik berbentuk perkataan maupun tulisan. B. Muzara'ah dan mukhabarah. 1. Pengertian mukhabarah. Mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Pada umumnya, kerjasama ini dilakukan pada tanaman yang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dapat dilakukan kerjasama ini. 2. Pengertian muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya, kerjasama muzara'ah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Hukum musaqah, mukhabarah, dan muzara'ah itu semua adalah mubah atau boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun atau palawija. Hadis riwayat Muslim. Dalam kaitannya hukum tersebut, jumhurul ulama membolehkan akad musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah karena selain berdasarkan praktik Nabi dan juga praktik sahabat Nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akad ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah atau tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman. Sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah. Maka dengan akad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah juga mempunyai persamaan dan perbedaan, yaitu persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan akad atau perjanjian, sedangkan perbedaannya adalah di dalam musaqah tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam muzara'ah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani atau orang yang menggarap. Sedangkan di dalam mukhabarah, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah. C. Mudharabah.
1. Pengertian mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. 2. Rukun mudharabah. Rukun mudharabah yaitu A. Adanya pemilik modal dan mudharib. B. Adanya modal, kerja, dan keuntungan. C. Adanya silqat yaitu ijab dan qabul. 3. Macam-macam mudharabah. Secara umum, mudharabah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Mudharabah mutlaqah, yaitu di mana pemilik modal atau syahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun, pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat. B. Mudharab muqayyadah, yaitu di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. D. Murabahah. 1. Pengertian murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli itu dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. 2. Ketentuan murabahah. A. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. B. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal atau harga pembeli dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. C. Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat syah murabahah. D. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. E. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah. E. Syirkah. 1. Pengertian syirkah. Menurut bahasa, syirkah artinya persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama ini sangat baik dilakukan karena sangat banyak manfaatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. 2. Macam-macam syirkah. Secara garis besar, syirkah dibedakan menjadi dua, yaitu A. Syirkah amlak atau syirkah kepemilikan. Syirkah amlak ini terwujud karena wasiat atau kondisi lain yang menyebabkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. B. Syirkah uqud atau syirkah kontrak atau kesepakatan. Syirkah uqud ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syirkah modal untuk usaha. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Adapun syirkah uqud dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Syirkah inan atau harta. Syirkah harta adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan. Sebagian fuqaha, terutama fuqaha Irak, berpendapat bahwa syirkah dagang ini disebut juga dengan qirad. 2. Syirkah a'mal atau serikat kerja atau syirkah abdan. Syirkah a'mal
adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Contohnya ada CV, NP, firma, koperasi, dan lain-lain. 3. Syirkah muwafadah. Syirkah muwafadah adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang, dan kesamaan laba yang didapat. 4. Syirkah wujuh atau syirkah keahlian. Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis. 3. Rukun dan syarat syirkah. Rukun dan syarat syirkah dapat dikemukakan sebagai berikut. A. Anggota yang berserikat dengan syarat balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan balik, atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. B. Pokok-pokok perjanjian syaratnya. 1. Modal pokok yang dioperasikan harus jelas. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas. 3. Yang disyarikat kerjakan atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. C. Sighat dengan syarat akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.